aku datang udah umur 30-an balik lagi ke Indonesia. Di situ aku melihat loh, kok belum ada yang ngerjain apa-apa ya. Saya yang tadinya tuh lupa tentang persoalan sampah tuh tiba-tiba jadi gregetan sendiri. Tapi bangun kultur itu susah gak sih Mbak untuk masyarakat yang akhirnya sadar gitu? Bahkan di lingkungan dekat rumah saya aja tuh masih banyak orang yang ya udah buang sampah bukan di tong sampah gitu kan. Anak kecil juga udah bisa melakukan perubahan, ya kan. Waktu anak saya mungkin baru umur 2 tahun, kita main ke kantor suami saya gitu, terus dia lihat, kok tuh ada sampah, dia ambil, dia pungut, ditaruh di tempatnya gitu. Jadi kan berarti kan malu dong, itu anak orang dewasa yang meninggalkan sampah, itu kok anak umur 2 tahun udah bisa buangin, dan dia nyari mana yang buat plastik, kok nggak ada. Halo semua, jumpa lagi dengan KAM, Coolest Media on Earth, tempat kita ngobrolin isu sustainability dan ESG di Indonesia. Saya Sini Silviana yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama pegiat bisnis dan juga pecinta lingkungan juga ya, dan sosial, yaitu Mbak Ratna Kartajumena. Hai Mbak Ratna, halo, apa kabar? Baik. Mbak kan sebagai partner and director di Potato Head Family ya Mbak ya, Potato Head Group. Nah, kalau Potato Head itu kan gabungan dari culture, dari art, food, music, hospitality. Yang menariknya lagi, Potato Head Beach Club itu dan Dekata Mama Hotel telah menjadi perusahaan perhotelan pertama ya di Indonesia yang menandatangani atau berkomitmen ke UN Climate Neutral Now pada tahun 2018. Apa sih kira-kira yang melatar belakangi hal itu, Mbak? Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir kan kita sangat fokus di sustainability, terutama karena kita di hospitality, isu terbesarnya adalah sampah. Tapi pada saat itu memang sudah terbuka luangan untuk bisa meng-offset karbon kita. Jadi kebetulan waktu itu kita memang udah mulai menghitung impact dampak lingkungan kita itu apa aja. Sebenarnya kan banyak, bukan hanya sampah, listrik, bagaimana efisiensi pemakaian air. Jadi memang kebetulan kita beberapa waktu lalu sudah bekerja sama gitu ya dengan ahli-ahlinya tuh dari UN itu udah memberikan suatu website, memberikan standar bagi diri kita juga gitu. Kalau kita udah lakukan berarti kita harus lakukan terus kan. Project saya terakhir justru itu gimana caranya biar kita bisa beli offsetnya tuh yang dari Indonesia sambil kita mengurangin emisi karbon kita juga dong, of course. Sekarang nih sudah banyak 2-3 tahun terakhir tiba-tiba banyak karbon startup di Indonesia ya. Jadi sekarang kita lagi memfokuskan untuk itu sih. Gimana caranya kita bisa bukan hanya mengurangi emisi karbon Potato Head sendiri, tapi bagaimana juga kita bisa memberikan layanan tersebut kepada tamu-tamu kita. Nah, ini nih jadi ditunggu ya. Nanti maunya kalau misalnya kita nginep di Potato Head bisa sekalian langsung beli karbon offsetnya. Apa sih yang bikin Mbak tuh dan mungkin founder ya dari Potato Head juga yang awal mulanya Potato Head ini tuh harus menjadi contoh bagi hospitality industry untuk sustainable gitu? Sebenarnya itu proses sih. Waktu saya datang ke Indonesia, saya berkenalan dengan partner saya, pendiri Potato Head, Ronald Akili. Pada saat itu memang masih susah banget deh ngapa-ngapain di sustainability. Saya waktu itu datang dari Amerika, saya sempat belajar itu di sekolah hospitality saya, pernah menjadi konsultan dan di hospitality dan udah mulailah ada gerakan sedikit di situ. Tapi di Indonesia tuh susah bener untuk melakukan apa-apa. Waktu saya pindah dari Amerika ke Indonesia lagi, saya tiba-tiba ingat waktu saya berangkat dulu, saya baru umur 15 tahun pada saat itu, saya tuh agak menyesali banget deh, Indonesia kok sampahnya jelek ya. Cuman saya waktu umur 15 pada tahun itu berbeda dengan anak umur 15 sekarang ya. Sekarang anak umur 15 sudah bikin gerakan, yayasan dan segala macam deh, udah keren banget. Nah, saat itu tuh saya merasa oh ini harus dilakukan oleh orang lain atau harus dilakukan pemerintah gitu. Aku datang udah umur 30-an balik lagi ke Indonesia. Di situ aku melihat loh, kok belum ada yang ngerjain apa-apa ya. Saya yang tadinya tuh lupa tentang persoalan sampah tuh tiba-tiba jadi gregetan sendiri. Kok saya mau recycle aja susah banget ya. Nyari ini caranya gimana gitu. Kalau partner saya, dia itu sewaktu muda tuh banyak di Bali, pernah di Hawaii. Jadi dia tuh emang anak laut lah. Jadi dia tuh suka surfing. Sewaktu kita mengembangkan usaha kita di Bali, dia juga sering bolak-balik dan nah dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri pas lagi sambil surfing tuh kok ada sampah di mana-mana di laut. Potato Head ikoniknya tuh menggunakan barang bekas basically, ya kan. Secara desain itu adalah suatu approach desain yang sebenarnya nggak mikirin oh kita mau sustainable, cuman kebetulan pada saat itu F&B yang lagi ngehits itu tuh semua it's super elegant, sedangkan nih
partner-partner saya tuh estetikanya tuh mau beda ya. Mereka mau lebih brutalistik, mereka juga kolektor barang vintage. Mereka menggunakan puluhan ribu shutters itu dikumpulin dari seluruh Indonesia terus dipakai itu jadi potato head yang bulat gitu kayak itu inspirasinya dari suatu kolosium di Roma gitu kan. Inspirasinya tuh itu tapi menggunakan si shutters ini gitu. Jadi memang secara nggak sengaja itu memang udah ada approach menggunakan barang upcycle gitu ya. Kenapa saya waktu itu cocok dengan partner saya Ronald Akili itu kita memang selalu dari dulu pengennya ini loh estetika Indonesia kita memang terinspirasi dari segala sesuatu dari luar negeri juga tapi Indonesia kontemporer tuh ini gitu ya. Selalu approach-nya tuh secara kultur, makanya sekarang di Potato Head kita banyak menggunakan arsitektur kita, menggunakan barang-barang upcycle juga, berkolaborasi dengan desainer internasional untuk mengolah sampah-sampah bekas ini menjadi suatu barang upcycle tapi gak kelihatan kayak sampah gitu ya, suatu yang benar estetikanya tinggi, karena kalau barang itu bagus kan kita lebih appreciate dan kita bisa nunjukin dan menginspirasi orang lain gitu. Tujuan Potato Head menggunakan space-nya untuk segala rupa kreativitas itu untuk menginspirasi. Kita juga menggunakan sampah-sampah untuk di-upcycle menjadi barang-barang amenitas di hotel kita ya, tempat sabun lah, tempat tisu, tempat duduknya dan segala macam gitu. Jadi keinginannya adalah kalau berkunjung ke Potato Head itu all your senses will be dibombardir dengan sesuatu yang berbeda gitu. Dan semoga dengan itu nanti pas pulang tuh lebih terinspirasi bahwa bisa loh kita hidup nyaman, high design tapi juga sambil dugon gitu. Ceritain dong Potato Head itu mulai bisa mengurangi sampahnya di dalam ekosistem bisnisnya Potato Head itu seperti apa? Mungkin yang paling utama ya di luar fisiknya yang dikerjain tuh A, B, C, D gitu ya. Mungkin yang paling penting justru kulturnya yang dibina. Karena semua pegawai kita menjadi tergugah dan mereka yang mencari solusi gitu. Karena banyak yang kita lakukan. Semua dari kayak perintilan tuh dipikirin ya kan. Dari makanan bekas kita ya kan. Misalnya kerangnya kemana, kelapa bekas itu kemana, itu banyak banget karena kita ada restoran seafood, ada orang kalau pergi ke Bali minumnya kelapa ya, batok kelapa tuh banyak banget. Terus sampai sampah plastik dan segala macam kita nggak memperbolehkan pegawai dan tamu kita membawa single use plastik ke dalam kompleks kita ke desa Potato Head gitu. Sebenarnya tuh perjalanan sangat panjang sampai bisa ke situ. Tapi kenapa itu berhasil? Justru karena kita fokus ke kultur ya. Jadi values perusahaan kita benahin gitu, kita bikin sesimpel mungkin. Terus terang mungkin we made a lot of mistakes lah ya. Pertama-tama mungkin kita pelan-pelan gitu, tapi mungkin nggak terlalu berhasil, terus kita revisi terus sampai akhirnya kita punya moto yaitu good times do good. So when you go to Potato Head, you have a good time and you can do good at the same time gitu. Jadi sebenarnya itu kita memikirkan perusahaan kita itu sebagai Potato Head family lah, maksudnya bukan kayak perusahaan keluarga, tetapi di mana kita satu sama lain tuh ya kayak keluarga gitu. Bayangkan kita punya rumah, kita ada tamu. Let's say teman kita dari luar negeri mau visit gitu ya. Bagaimana kita mau memberikan suatu visit yang seru banget nih bagi teman kita itu. Mereka bisa tidur dengan nyaman, kita berikan makanan yang paling enak, kita ajak ke tempat yang paling seru gitu kan. Maksud kita tuh begitu, gimana kita sebagai employee Potato Head itu bisa saling bantu satu sama lain juga gitu ya. Jadi kalau kekeluargaan itu ada, pasti kita kerjasamanya tuh lebih enak dan kita beneran appreciate banget nih tamu kita nih segala-galanya bagi kita ya kan. Jadi itu dulu karena kita first and foremost we're a hospitality company ya kan. Karena adanya ke engagement itu dan rasa kekeluargaan itu, baru kita bisa menggugah keluarga kita ini untuk peduli soal isu-isu lingkungan gitu ya. Karena itu ada impact-nya ke kehidupan kita gitu kan. Dan kalau mayoritas bisnis kita kan ada di Bali, jadi kan yang paling kelihatan tuh kalau sampahnya di mana-mana terus ada di laut dan jadi mereka pun juga bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri gitu ya. Tapi bangun kultur itu susah gak sih Mbak? Bangun kultur untuk masyarakat yang akhirnya sadar gitu. Bahkan di lingkungan dekat rumah saya aja tuh masih banyak orang yang ya udah buang sampah
bukan di tong sampah gitu kan. Itu banyak banget, even misalnya untuk mengedukasi ke keluarga sendiri juga susah gitu. Apalagi ini kayak komunitas yang besar gitu. Iya. Gimana caranya? Ya waktu itu sih ya kita coba aja ya. Waktu itu kita punya restoran di Mall Pacific Place, ya kan. Untuk bisa manage sampah kita secara responsibel, kita harus ngetrain semua pegawai kita di semua lokasi. Waktu itu restoran banyak di Jakarta, terus ada kantor juga. On top of that, kita juga harus sosialisasi sama mall. Lalu kita kerja sama kebetulan mitra kita Waste for Change. Keempat, kita menggunakan servis pembersihan perusahaan lain lagi juga gitu. Jadi sebegitu banyak pihak yang kita harus educate atau bekerja sama untuk mengerti kenapa sih ini penting gitu kan. Untuk mallnya dia yang memberikan kita akses ke lokasi supaya truknya itu bisa menerima gitu ya. Terus kita tengah malam setelah restoran udah dibersihkan, sampah-sampahnya itu baru diangkut oleh third party untuk ditaruh ke truknya mitra kita gitu. Jadi kan banyak. Tapi kenapa itu berhasil? Sebenarnya sih yang pertama ya harus dari atas, itu udah benar-benar percaya ya kalau ini tuh penting. Manajer-manajer kita pada saat itu memang juga udah percaya banget gitu. Chef kita waktu itu dari Jepang, terus kita ada bar manager dari Perancis. Jadi mereka udah biasa lah ya di negaranya. Ini kan udah 2014 mungkin. Jadi agak nekat memang, cuman mungkin karena ya kitanya semangat dan jadi mereka tuh tahu kalau ini kita bukan cuap-cuap aja gitu ya. Ngomongnya juga very passionate dan ya ayo gitu, mereka mau kok, walaupun ada mereka juga nggak pernah dengar reduce recycle, nggak pernah dengar sebelumnya, tapi ya kita niatin aja gitu ya educationnya. Kalau misalnya benar-benar tulus dan serius, orang tuh bisa merasakannya, bukan kayak oke ngapalin aja gitu terus kita presentasi di depan kaku gitu ya. Semuanya tuh dari hati dan akhirnya yang nggak tergugah dan lama-kelamaan kan makin banyak championnya juga. It's uncool to not follow gitu ya. Menarik Mbak. Mbak kan emang udah lama banget nih ya bergelut sama isu sustainability. Tapi mungkin masih banyak perusahaan yang masih bingung nih. Apakah perlu gak sih perusahaan itu harus sustainability, harus peduli sama lingkungan, dan mereka mungkin mikir oh itu mah isu yang buat perusahaan-perusahaan besar nih gitu, perusahaan-perusahaan yang punya modalnya besar. Kalau misalnya perusahaan kecil, kayaknya kita masih belum punya kemampuan, kapasitas untuk ke situ gitu. Kalau menurut Mbak, apakah sustainability itu memang hanya untuk perusahaan-perusahaan yang dengan skala besar gitu Mbak? Menurut saya sih siapapun itu, mau perusahaan nggak perusahaan pun di rumah pun kita bisa memulainya gitu. Karena udah nggak zamannya lagi nunggu ya. Menurut saya udah mulai masa. You're no longer a first mover doing this because the others already started gitu ya. Malah justru ketinggalan zaman kalau nggak melakukan apa-apa. Your client itu Gen Z. Anak saya nih udah Gen Alpha, dia tuh udah bisa gitu, udah ngerti ya kan, udah mulai, mereka udah belajar di sekolah. Kalau klien dari perusahaan kalian itu generasi itu tuh ya udah nggak mungkin kalau kamu masih mau menggayat perhatian mereka tapi nggak peduli sama isu lingkungan gitu ya, karena ini high priority bagi mereka.